Banjir kembali melanda Pulau Bali. Hujan ekstrim yang dipicu oleh bibit siklon tropis 93S menyebabkan banjir di sejumlah wilayah pada Minggu 14 Desember 2025. Peristiwa ini menelan korban jiwa, seorang turis perempuan asal Rusia, serta berdampak pada ratusan keluarga di Bali bagian selatan. Kepala Pelaksana BPBD Bali, Igede Agung Teja Busanayatnya menyebut korban tewas adalah seorang turis perempuan berusia sekitar 30 tahun. Jenazah korban ditemukan di gorong-gorong jembatan Jalan Krisnantara, Desa Tibu Beneng, Kuta Utara, Badung. Hasil penyelidikan polisi menyebut korban nekat menerjang banjir saat melintasi jembatan dengan sepeda motor. Derasnya arus membuat korban terjatuh, terseret ke saluran air dan meninggal akibat tenggelam. Selain korban jiwa, banjir berdampak pada 200 hingga 300 keluarga, terutama di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Puluhan keluarga sempat dievakuasi karena ketinggian air mencapai lebih dari 1 meter. Hingga Selasa 16 Desember 2025 pagi, pemerintah daerah bersama BPBD terus menangani dampak banjir. Banjir kini telah surut dan warga mulai kembali ke rumah untuk membersihkan lumpur serta memperbaiki kerusakan. BPBD Denpasar mencatat banjir terjadi di 19 titik, sementara BPBD Badung melaporkan 9 lokasi terdampak. Wilayah Bali bagian selatan menjadi kawasan paling parah karena berada langsung di jalur hujan ekstrim akibat bibit siklon. Balai Besar Meteorologi dan Klimatologi Denpasar menjelaskan, bibit siklon tropis 93S di Samudra Hindia Selatan Bali memicu hujan sangat lebat selama 13 sampai 14 Desember 2025. Curah hujan mencapai 100 hingga 150 mm per hari, masuk kategori amat lebat. Stasiun Geofisika Sanglah mencatat hujan hampir 110 mm hanya dalam 1 hari. Sehari kemudian, hujan merata di seluruh Bali. Wilayah selatan mengalami hujan lebat, sementara Bali Utara diguyur hujan ringan hingga sedang. Bencana ini kembali mengingatkan tragedi banjir besar pada September 2025 yang melanda hampir seluruh kabupaten dan kota di Bali. Saat itu, 18 orang meninggal, 3 orang hilang, dan ratusan keluarga mengungsi. Menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Bali, banjir berulang menunjukkan bahwa mitigasi bencana hidrometeorologi belum berjalan optimal. Alih fungsi lahan dan tata kelola lingkungan dinilai memperparah dampak hujan ekstrim. Saluran air dan sungai di Denpasar serta Badung dinilai tidak mampu menampung debit air tinggi. Air meluap ke kawasan permukiman dan infrastruktur, memicu banjir cepat dalam waktu singkat. Gubernur Bali sebelumnya telah mendorong revisi kebijakan tata ruang dan moratorium alih fungsi lahan. Namun upaya tersebut belum cukup menghadapi ancaman cuaca ekstrim yang semakin sering terjadi. BMKG menyebut bibit siklon 93S memang bergerak menjauh ke barat daya sehingga peluang berkembang menjadi siklon penuh menurun. Namun dampaknya masih terasa. Deputi Meteorologi BMKG Guswanto mengingatkan bibit siklon ini tetap memicu hujan lebat, angin kencang dan gelombang tinggi terutama di pesisir selatan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Banjir di Bali kali ini kembali menjadi peringatan serius. Ancaman cuaca ekstrim akibat bibit siklon belum sepenuhnya berakhir. Pemerintah dan masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan, memperkuat mitigasi bencana, serta memperbaiki tata kelola lingkungan. Karena ke depan, cuaca ekstrim diperkirakan masih akan terus mengintai Pulau Dewata.